Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat-Nya lah kita semua masih dikaruniai nikmat hidup dan kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan ajarannya lah kita sekarang ini dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya membahas mengenai keutamaan bertaubat di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama, kurang dari 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu mulia di mana di dalamnya terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dalil yang menjelaskan mengenai keutamaan bertaubat di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan atas pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu banyak hadis dari Nabi Muhammad yang menyampaikan mengenai keutamaan bertaubat di bulan suci Ramadan. Hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Hakim Az-Zahabi dan Al-Albani. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di dalam bulan ini. Berpuasalah dengan sebenar-benarnya puasa. Salatlah dengan sehusyuk-husyuknya. Dan bacalah Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Bersungguh-sungguhlah agar termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setiap saat betapapun baik siang maupun malam. Dia terima taubat hamba-hambanya betapapun besarnya dosanya yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hambanya yang bermaksiat di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53. Kaum muslimin rahimakumullah. Taubat itu dicintai oleh Allah, walaupun Allah tidak butuh kepada taubat seorang pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-222. Walaupun taubat itu dicintai oleh Allah dan Allah membuka seluas-luasnya ampunan, khususnya di bulan Ramadan ini, tetapi taubat tetap memiliki syarat untuk diterima.
Jadi setelah kita mempelajari keutamaan untuk bertaubat di bulan Ramadan, maka sekarang saatnya kita bersungguh-sungguh dengan taubat kita dan tidak mempermainkan taubat. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa syarat taubat minimal ada 3. Yang pertama itu adalah berhenti melakukan maksiat. Yang kedua itu menyesal karena telah melakukan maksiat tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bertekad untuk tidak mengulang lagi maksiat yang sudah dilakukan. Orang yang melakukan 3 hal ini, maka ia dianggap sudah bertaubat. Dan 3 syarat ini yang paling banyak disebutkan para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat bertaubat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, taubat nasuha adalah dengan tidak mengulang lagi dosa yang ia taubati, sebagaimana susu yang tidak lagi masuk ke dalam perahannya. Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah mengatakan, taubat seorang hamba adalah dengan menyesal dengan apa yang telah ia lakukan, ditambah dengan tekad untuk tidak melakukannya lagi. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis memotivasi kita semua untuk segera bertaubat kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan suci ini. Semoga kita semua dapat berhenti melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di surganya kelak. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karang Gede Boyolali, dai berwawasan ilmu pengetahuan.